Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pelan-pelan menutup pintu. Kudengar suara kakek nenek itu berbisik, tapi aku sama sekali tak mampu menerka apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit, digantikan suara dengkuran. Tapi itu bukan suara dengkuran manusia. Aku bergidik ngeri. Tubuhku gemetar tak terkendali. Jantungku berdegup-degup semakin kencang. Pelan-pelan aku beringsut mundur, berusaha tak bersuara. Tubuhku sudah sedemikian lemas. Rasanya aku tak mampu lagi berlari jika sesuatu terjadi. Pandanganku lekat menatap pintu, berharap pintu itu jangan sampai terbuka. Tiap kali dengkuran itu terdengar, jantungku serasa mencelos. Awan tersibak memunculkan bulan yang sedari tadi hanya mengintip. Dengan penuh harapan, aku memandangi batas hutan, berharap melihat teman-teman yang lain. Ingin rasanya aku berlari ke sana, namun bayangan-bayangan penghuni hutan kabut itu langsung membatalkan niatku. Tapi berdiam di sini pun rasanya aku tak mampu. Kengerian tempat ini sangat-sangat menekan. Mataku mulai panas, pandanganku buram. Tanpa diminta, air mataku tumpah. Dadaku terasa sesak dan aku mulai sesenggukan teringat orang tuaku. Membayangkan kekhawatiran mereka, aku semakin terseduh-seduh. "Maafkan aku, Pak," sambil kuusap air mataku dengan ujung baju. Dadaku semakin sesak saat terbayang wajah ibu. Di saat-saat seperti ini, rasa bersalahku pada mereka semakin menjadi. Aku tak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong. Lalu sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, aku menoleh, tapi semua diam. Apakah hanya angin? Kupandangi gundukan tanah memanjang yang dipenuhi tanaman kubis dan terong itu. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar sejauh mata memandang. Kubis-kubis sebesar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu, siap untuk dipanen. Mataku nanar mencari-cari dari mana sumber gerakan tadi. Tidak ada. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang mengular sejengkal di tanah. Aku menelan ludah. Apa yang bergerak barusan tadi? Dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Aku semakin ketakutan. Ya Allah, cepatlah datang teman-teman. Aku memohon dalam hati. Mataku menyisir batas hutan mencari-cari, berharap mereka segera tiba dan mengajakku pergi dari tempat menyeramkan ini. Aku mengutuki kebodohanku yang tiba-tiba saja berlari dan terpisah dari mereka. Bang Idan pasti sekarang sedang panik mencariku. Ya Allah, maafkan aku Bang Idan. Maafkan aku teman-teman. Lagi-lagi sudut mataku menangkap sesuatu yang bergerak. Tapi teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja, aku pun berusaha tak memperdulikan. Mataku was-was mengawasi pintu. Rasanya ada sesuatu yang mengintai di balik pintu kayu itu. Tapi gerakan-gerakan di sudut mataku tak juga hilang. Aku berteriak histeris ketika menyaksikan kengerian yang terhampar di depanku. Buah-buah kubis sebesar kepala itu nyatanya memang kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pohon itu kini dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara erangan-erangan.
Mataku terbelalak, tenggorokanku tercekat, tubuhku kaku tak mampu digerakkan. Yang bisa kulakukan hanya menatap ngeri melihat orang-orang itu satu persatu keluar dari dalam tanah. Setiap otot di tubuhku mengejang. Perlahan, bulan kembali tertutup awan ketika tubuh-tubuh pucat itu mulai bergerak ke arahku sambil terus-menerus mengerang. Yang kuharapkan saat ini hanya pingsan atau mati saja. Aku sudah tak mampu lagi. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan juga semakin menjadi. Ketika kudapatkan kembali suaraku, yang bisa kulakukan hanya menangis jadi-jadinya sambil berteriak-teriak histeris. Bapak, Ibu, tolong. Ratusan tubuh itu terus bergerak semakin mendekat sambil mengeluarkan suara erangan. Beberapa mengeluarkan suara tangisan menyayat hati. Suara lain memohon-mohon minta tolong. Kepalaku bergerak ke kiri dan kanan dengan panik mencari jalan keluar. Tapi tubuhku tetap tak mau digerakkan, seakan tertancap di balai-balai ini. Astagfirullah, ya Allah, tolong. Aku terus berteriak dengan putus asa. Tubuh-tubuh itu semakin dekat. Suara-suara juga semakin riuh. Alpi, tolong, Alpi. Tidak, pergi. Alpin, jangan lari, Alpin. Ikut kami, Alpin. Tidak, tolong. Semakin dekat, wajah tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang desa, dan banyak lainnya. Kesamaannya, mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi, dan mereka terus bergerak semakin dekat. Alpin, Alpin. Astagfirullah, ya Allah, tolong aku, Bang Idan. Alpin, tolong Alpin. Bapak, tolong. Di antara erangan-erangan makhluk itu, aku mendengar dengan jelas suara bapakku yang memerintahkanku untuk lari. Pergi, nak, pergi. Selamatkan dirimu. Lari. Tubuh-tubuh itu dengan tangannya yang mencakar-cakar udara kini sudah mencapai tangga kayu. Dengan panik, aku menggeser pantatku yang tiba-tiba saja bisa digerakkan, sambil dengan panik kakiku menendang-nendang mereka. Pergi, tolong. Tapi bagaimanapun aku berusaha, tubuh-tubuh itu terus merangsek naik. Tangan-tangan dingin dan pucat itu menarik-narik kakiku. Aku kian histeris. Lalu dari kejauhan, ku dengar pelan suara teriakan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namaku. Bang Idan, tolong. Itu adalah teriakan histerisku yang terakhir sebelum tenggorokanku kembali tercekat kengerian. Sebuah suara lain muncul di belakangku. Jantungku serasa lepas. Mataku membelalak ngeri. Pintu pondokan itu telah terbuka. Suara teriakan Bang Idan dan Anes membangunkanku. Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan? Tubuhku seketika mengejang teringat puluhan tangan-tangan pucat yang menggapaiku dan daun pintu pondokan yang terbuka. Aku panik dan histeris sambil menepis-nepis udara kosong. Lalu kelegaan memelukku menyadari tubuh-tubuh itu sudah tak ada. Kelegaan berganti kengerian saat kesadaranku pulih. Aku bukan lagi duduk di balai-balai pondokan, melainkan sedang duduk di akar sebuah pohon besar di pinggir jurang. Akar yang kududuki menjuntai di tebing yang menjorok di atas jurang yang menganga.
Tubuhku gemetar saat memandang ke bawah. Kabut putih tebal menutupi dasar jurang ini. Kulihat ke atas, Bang Idan dan Anes tampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk menolongku. Di atasnya lagi, kulihat teman-teman yang lain, Bang Amran, Ale, dan Yuni. Aku kembali menangis karena ketakutan sambil memanggil-manggil Bang Idan. "Bang, kenapa aku di sini, Bang?" Bang Idan sambil masih bergerak turun menjawab untuk menenangkanku. "Tenang, Dek, jangan panik, jangan bergerak-gerak." "Bang, tolong aku, Bang, aku takut, Bang." Aku menangis terseduh-seduh. Tebing yang terlalu curam menghentikan gerak turun Bang Idan dan Anes, sementara aku masih tak berani bergerak sama sekali. "Dek, jangan panik. Sekarang tenangkan dirimu. Kau dengarkan suara abang ini." Bang Idan berteriak padaku. Ada jarak semeter vertikal yang memisahkan kami, tapi buatku rasanya jauh sekali. "Sekarang coba berdiri dan pegangan pada akar yang menggantung itu." Kembali Bang Idan memberikan perintah. Dengan kaki gemetar, kuberanikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin. Aku menelan ludah kala melirik ke bawah. Jurang itu seakan memanggil-manggilku. Salah sedikit, tubuhku akan terlempar ke sana. "Terus, Dek, kau tempatkan kakimu di akar yang itu. Lalu pegangan pada akar yang ini," sambung Bang Idan lagi. Tapi suaranya terdengar tegang. "Terus, Pin, pelan-pelan." Kudengar suara Anes yang sama tegangnya dengan Bang Idan. Aku tak bisa melihat ekspresi mereka berdua karena fokus mencari pegangan akar di tebing ini. Nafasku mulai habis dan ototku lelah karena takut dan tegang. Angin dingin bertiup dari jurang tadi membuat tubuhku gemetar kedinginan. Lalu lamat-lamat, kudengar suara-suara dari kedalaman jurang. Tubuhku kembali kaku, berharap aku hanya salah dengar. Kupandangi jurang itu. Tak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang bergerak-gerak tertiup angin. "Dek, jangan berhenti. Jalan terus." Suara Bang Idan menyadarkanku. Tapi baru saja akan bergerak, suara-suara itu muncul lagi. "Alpin, tolong. Alpin, jangan tinggalkan kami, Alpin." Telapak tanganku basah, jariku gemetar hebat. Suara-suara minta tolong dan menyayat hati itu terdengar semakin dekat. "Bang Idan, tolong bang, aku takut. Ada suara-suara panggil aku, Bang." Aku mulai terisak lagi. "Naik terus, Dek. Jangan kau dengarkan itu. Ayo cepat." Suara Bang Idan kian tegang. Anes dan teman-teman lain juga berteriak-teriak memintaku cepat naik. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan tenagaku sambil berusaha tak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat. Sekali lagi, kulirik kabut tebal di bawahku. "Jangan lagi kau toleh-toleh itu. Ayo cepat, Dek." Bang Idan terus meneriakiku. Sekali lagi, kuhirup napas panjang, lalu mulai berpegangan akar seperti yang Bang Idan perintahkan. Dari atas, tangan Bang Idan dan Anes juga berusaha menggapaiku. "Terus, Dek, sedikit lagi." Bang Idan memberiku semangat. Tanganku berpegangan kuat pada akar yang mencuat di tebing. Kaki kiriku bertumbuh pada akar kecil sementara kaki kananku bergerak-gerak mencari pijakan. Di bawah, suara-suara minta tolong itu terdengar semakin mendekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kiriku ketika tiba-tiba kurasakan tangan-tangan dingin menyentuh betisku. Aku membelalak ngeri melihat puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menarikku. "Alpin, ikut kami, Alpin. Alpin, Alpin." "Bang Idan, tolong Bang." Aku kembali histeris. Tangan-tangan itu semakin kuat menarikku ke bawah.
Nes, tolong Nes, aku tak mau mati Nes. Bapak, tolong. Tangan-tangan dingin itu naik terus dan menarik paha dan bajuku. Pegang terus tangan abang, Dek. Jangan kau lepaskan. Jangan lihat ke bawah. Bang Idan kali ini berteriak-teriak dengan panik. Tangan-tangan dingin itu semakin kuat menarik kakiku. Aku menangis jadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Sekuat tenaga, ku kibas-kibaskan kakiku, menendang ke sana sini dengan liar, berusaha membebaskan diri. Tapi tangan-tangan dingin itu seakan lengket dan tak mampu kulepaskan. Bang, tolong aku bang. Jangan lepaskan tangan abang, Dek. Naik terus. Jangan lihat ke bawah, teriak Bang Idan. Lalu muncul suara yang ku kenal dari bawah. Itu adalah suara Bang Idan juga. Jangan percaya, Dek. Lepaskan tanganmu. Cepat, Dek. Mataku membelalak ketika ku tengok ke bawah. Tangan-tangan yang menarik tanganku adalah tangan Bang Idan, Anes, Ale, dan teman-teman lain. Aku kaget. Mana yang benar? Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. Jangan kau dengarkan, Dek. Dengarkan saja suara abang. Jangan dengar yang lain. Aku hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang semula di atas adalah Bang Idan dan Anes, kini berubah. Yang memegang tangan kananku adalah kakek dari pondokan itu. Sedang tangan kiriku dipegangi oleh si nenek berwajah hitam dengan rambut aut-autan. Dengan panik dan histeris, aku memberontak ketakutan, berusaha melepaskan tanganku dari pegangan dua makhluk itu. Aku semakin ketakutan ketika dari atas mereka muncul lagi sesosok makhluk hitam besar berbulu, datang dan ikut menarik tanganku. Aku berteriak-teriak semakin histeris. Lepaskan, lepaskan, tolong. Ketiga makhluk itu tertawa mengerikan sambil menarik tubuhku ke atas. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.